Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Setiawan, NPM 2117031115. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Katibung, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Hobi saya yaitu bermain game dan bermain alat musik, terutama gitar. Alasan saya memilih jurusan matematika yaitu karena saya ingin mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis saya. Karena saya menganggap bahwa ilmu matematika merupakan ilmu yang dalam menyelesaikan masalahnya itu menggunakan logika dan dengan cara berpikir kritis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal berawal dari bahasa Melayu, tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak abad ke-7 sebagai bahasa perhubungan. Bahasa ini juga dipergunakan hampir di seluruh Asia Tenggara, bukan hanya di Nusantara. Kala itu pedagang dari Gujarat, Persia, dan India hadir ke Nusantara melakukan aktivitas perdagangan, berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Banyak bukti prasasti yang ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu di berbagai wilayah Indonesia. Bahasa Melayu digunakan di wilayah Nusantara serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya. Bahasa Melayu dipergunakan di wilayah Nusantara dalam perkembangannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu juga dalam perkembangannya hadir dalam berbagai varian dialek, sehingga bahasa Melayu Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia saat kini masih bisa kita temukan ketika kita pergi ke Kepulauan Riau dan Kalimantan, di mana di sana bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu asli yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia dan berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Bahasa Indonesia terdiri atas bahasa negara dan bahasa nasional. Yang selanjutnya yaitu peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dikenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, ada Kongres Bahasa 1 yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR dan dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, Mendikbud menetapkan pedoman umum EYD dan pedoman umum pembentukan istilah. Pada tanggal 30 November tahun 2015 ditetapkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Selanjutnya adalah kebijakan politik tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, ketika pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945 dituliskan dalam Dasar Negara Kedudukan Bahasa Indonesia, yaitu Bab 15 Pasal 36 tentang bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu turunan dari konstitusi tersebut yaitu hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan yang lahir pada 9 Juli 2009. Lalu selanjutnya ada turunan dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mengatur terkait teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan mencakup aturan terkait pembentukan kata, penggunaan kalimat, teknik penulisan, pengejaan. Bahasa Indonesia wajib dalam dokumen resmi negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.